Saat hati terluka dan arah menghilang, pagar kehidupan, tempatmu menemukan terang, sebuah wadah untukmu pulang. Pagar kehidupan, tempatmu menemukan terang. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kita kadang-kadang pengen diri kita kembali pulang ya teman-teman. Tapi ada kalanya masalah dalam hidup kita itu cenderung mohon maaf lebih besar daripada keinginan pulang kita. Halo, apa kabar? Bagaimana keadaan kamu? Yes, ada saya di sini, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Coba dong, kamu bisa nggak tersenyum terlebih dahulu? Nah, senyumkan hatimu kalau memang bibir kamu nih sedang dalam keadaan yang susah untuk tersenyum. Halo, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan saya pun juga menjalankan ibadah puasa Ramadan ya. Biasanya kalau saya sedang puasa banyak tuh ilham-ilham yang saya rasa ini dapat dari Tuhan di hati saya, yang entah kenapa saya ingin bagikan kepada kamu di hari ini. Betul. Jadi kamu sekarang yang sedang melakukan ibadah puasa sambil menikmati momen-momen makan mungkin, sambil menikmati kehidupan kamu syahdu tapi teduh gitu hatinya, ada sebuah hal penting yang ingin saya bagikan kepada kamu. Santai aja, relax aja, dan coba pikirkan deh, bukankah lagi-lagi yang saya bilang di video ini kok relate banget? Seperti apa relate-nya? Nih, kita langsung bahas ya. Begini, teman-teman, pernah nggak sih kamu ngerasa pengen pulang tapi nggak bisa? Saya ulangi pertanyaan saya. Pernah nggak kamu sebagai manusia belakangan ini ngerasa pengen pulang tapi nggak tahu mau pulang kemana dan kayaknya kosong aja gitu? Pernah nggak kamu belakangan ini juga menjadi orang yang sudah cukup baik menurut kamu, tapi entah kenapa selalu salah di mata orang? Bahkan baru-baru ini banyak peristiwa yang teringat lagi di kepala kita, di kepala kamu, bagaimana dulu pedihnya kamu disakiti oleh orang-orang yang pernah menyakiti kamu, padahal niat kamu baik loh. Gak ada sedikit pun niat jahat terbesit di hati kamu. Nah, sekarang saya punya kabar baik sekaligus kabar buruk untuk itu teman-teman. Kabar buruknya dulu ya. Kabar buruknya, saya ingin membuat kamu merasa bahwa memang itu semua salah kamu. Loh, bener, saya sebagai sahabat kamu gak salah ngomong. Diri kamu sudah berbuat baik, kemudian malah mendapatkan perilaku jahat dari orang lain. Saya sebagai sahabat kamu nih, harus bilang apa adanya, mau ya? Jawaban saya adalah itu semua betul-betul salah kamu. Nah, sebentar. Sebelum diri kamu marah atau mungkin protes sambil bingung gitu ya, seperti biasa, saya ingin menjelaskan dulu kenapa saya kok tega-teganya bilang seperti ini kepada kamu. Padahal biasanya kalau dengar motivasi lain kita selalu ngerasa dibelain ya. Itulah bedanya saya dengan kamu. Kadang-kadang sebuah fakta yang nyembuhin diri justru awalnya gak enak, tapi justru ini yang paling jujur. Nih, saya kasih tahu. Diri kamu ingat-ingat, kapan terakhir kali udah jadi orang baik terus putus asa? Ingat-ingat kapan terakhir kali diri kamu udah berusaha jadi orang yang berubah demi orang-orang yang kamu sayang, tapi selalu salah terus? Pikirin kapan. Nah itu, sekarang saya pengen kamu ingat-ingat lagi momen itu, dan kamu teliti lebih dalam. Ingat-ingat, bener nggak di waktu itu terjadi, di saat itu pula kamu menjadi manusia yang lupa daratan? Saya ulangi pertanyaan saya. Ingat-ingat lagi di mana kamu dalam keadaan paling sakit hati karena gagal menjadi orang yang baik, gagal menjadi orang yang diinginkan orang lain. Di waktu itu betul gak sih kamu menjadi orang yang lupa daratan? Sebentar, lupa daratan yang saya maksud itu bukan berarti sombong. Lupa daratan itu adalah kamu lupa bahwa diri kamu ini sebenarnya bukan malaikat yang selalu terbang dari langit ke langit. Yes, itu dia. Bener nggak kamu selama ini nganggap bahwa orang baik itu adalah harus menjadi malaikat?
Apakah kamu ngerasa bahwa diri kamu selama ini adalah malaikat yang berwujud manusia? Apakah kamu ngerasa bahwa selama ini diri kamu selalu dimanfaatkan orang seperti halnya malaikat? Mereka tuh udah dikasih kebaikan 1 sama kamu, tapi kok kayaknya mereka minta 10. Begitu dikasih 10, mereka mintanya 100 sampai akhirnya diri kamu gak tahu lagi harus melakukan apa. Teman-teman, yuk ikuti saya, katakan dengan suara lantang. Katakan dengan suara lantang. Katakan bahwa aku manusia normal, bukan malaikat. Ulangi bersama saya. Aku manusia normal, bukan malaikat. Kenapa saya harus mengatakan ini sama kamu? Kamu mau tahu bedanya manusia sama malaikat apa? Jawabannya sederhana. Malaikat itu bersayap, sementara manusia tidak. Maksudnya apa? Kamu itu gak bisa terbang. Diri kamu kalau ketemu orang yang salah, kamu gak bisa terbang dari dia dengan mudah, betul gak? Coba saya tes sama kamu. Di saat kamu ketemu sama orang atau orang-orang yang salah, apakah kamu bisa pergi dari mereka atau dari dia dengan mudah atau susah? Saya ulangi pertanyaan saya. Di saat kamu ketemu atau terlanjur ketemu bahkan dengan orang atau orang-orang yang terbukti salah untuk kamu, pergi dari dia atau mereka tuh gampang atau susah, jujur. Nah itu maksud saya. Gak segampang malaikat yang tinggal terbang ke sana kemari kan. Diri kamu tuh kalau udah ketemu orang yang salah, selalu berat banget untuk ninggalin dia atau mereka. Tahu gak kenapa? Karena kamu orang baik. Nah ini yang jadi biang kerok. Saya punya tips sederhana. Saya gak mau buat video ini terlalu lama, tapi saya mau to the point untuk kamu. Apa itu mas? Nih, diri kamu gak perlu jadi malaikat untuk membuat orang yang menyayangi kamu bahagia. Saya ulangi perkataan saya, kamu, diri kamu sebagai sahabat saya, tidak perlu menjadi malaikat yang selalu berbuat baik sama orang yang sama. Ingat, kamu tidak perlu selalu berbuat baik sama orang yang sama dan tidak perlu takut salah. Kenapa? Karena di saat diri kamu terlalu baik, lebih dari 3 langkah, di saat itulah musibah terjadi. Ingat perkataan saya. Ketika kamu berbuat baik kepada orang yang sama lebih dari 3 langkah, di saat itulah musibah akan terjadi padamu dari orang itu. Gak percaya? Yuk kita hitung, ingat-ingat lagi. Ingat-ingat lagi kapan kamu jadi orang yang terlalu baik sama orang. Nah, coba ingat. Apakah benar orang itu ketika dikasih 1 dia minta 2? Ketika dikasih 2 dia minta 3? Bener nggak setelah dikasih yang ketiga, diri kamu baru sakit hati? Bener nggak di saat kamu kasih kebaikan yang ketiga kepada orang yang mohon maaf salah buat kamu, di saat itu rasa sakitnya pedih banget? Nah, ini dia. Ini petunjuk yang bagus banget kamu temuin di video ini. Dengerin. Kalau kita mau berbuat baiklah. Tapi ingat rumusnya. 1 untuk testing, 2 untuk bukti. Ulangi bersama saya. 1 untuk testing, 2 untuk bukti. Ulangi lagi. 1 untuk testing, 2 untuk bukti. Artinya apa mas? Berbuat baiklah sama semua orang. Tapi perbuatan baikmu yang pertama itu untuk ngetes. Ngetes apa? Ini orang layak gak saya kasih kebaikan? Ini orang layak gak saya kasih pengorbanan saya untuk dia? Kalau setelah 1 kamu kasih dia kebaikan lantas perbuatannya bagus, baru kasih yang kedua. Bener. Kalau yang kedua dia masih baik, aman. Kamu terus berbuat baik sama dia, gak masalah. Nah yang jadi masalah tuh gini loh. Ini yang sering kamu alami dan ini jadi musibah. Kamu berbuat baik sama orang ini atau berbuat baik sama mereka yang pertama. Tapi kamu lupa bahwa tidak semua orang berhak kita berikan perbuatan baik. Sama seperti kita ngasih makan binatang boleh nggak? Oh harus. Tapi kalau yang kamu kasih makan itu ular berbisa, boleh nggak? Boleh. Ya pengen sih, tapi nggak gitu juga kali mas. Kenapa? Karena bisanya dia bisa membuat saya jadi terracuni. Sama kayak kamu, sama kayak kita. Kita berbuat baik boleh, harus. Tapi kalau sama orang yang salah, ups.
bahaya. Jelas? Jadi kau berbuat baik selalu ingat rumusnya. 1 kali untuk apa? Jawab. Lah, lupa. 1 kali kebaikan untuk apa? Betul, untuk tes. Dia layak gak saya kasih perbuatan baik. Yang kedua untuk apa? Loh kok bengong? Lupa ya? Yang kedua untuk? Betul, bukti, pembuktian. Bukti nyata, ini orang apa reaksinya ketika aku berikan perbuatan baik? Apakah dia menghargai perbuatan baikku? Ada buktinya? Atau malah sebaliknya dia memberikan bukti bahwa perbuatan baikku tuh malah dilepeh, dimanfaatkan sampai aku sakit hati. Nah kalau dia sudah memberikan bukti nyata bahwa maaf, dia orang yang jahat buat kita, buat kamu, stop. Saya ulangi, stop. Setelah kebaikan kedua, dia memberikan bukti kalau dia red flag atau tidak pantas untuk kita kasih perbuatan baik berikutnya. Jelas? Paham? Mantap isi video ini sederhana tapi kena banget. Nah inilah fungsi saya sebagai sahabat kamu. Bukan untuk menghakimi, tapi justru sebaliknya merangkul kamu dengan solusi yang betul-betul nyata dan fakta seperti ini. Bener gak? Nah sekarang saya mau tanya sama kamu. Diri kamu suka gak dengan video ini? Enggak. Sampai sini dulu saya tanya, nanti saya kasih daging berikutnya nih. Saya mau tanya, jawab dalam hati aja. Diri kamu ngerasa nggak bahwa ilmu ini sederhana tapi benar-benar tepat banget dan pas banget dengan apa yang kamu alami? Benar? Nah sekarang saya minta tolong. Apa itu mas? Kamu klik jempol ke atasnya kalau memang ini berguna. Karena itu bermanfaat banget buat saya. Terima kasih jempol ke atasnya. Ini bulan penuh berkah, kembalinya berkali-kali lipat untuk kamu ya. Amin? Amin. Yang kedua, kamu coba lihat deskripsi deh. Nah sekarang kamu baca. Apa yang ada di paling atas? Nah saya boleh nggak teman-teman dapat pahala dan berkah di bulan Ramadan ini? Kenapa mas? Di bagian paling atas itu adalah obat yang kamu cari selama ini untuk batin kamu. Kenapa saya bilang gitu lagi? Dengerin baik-baik. Tadi barusan saya kasih ilmu sederhana banget. Dan kamu sadar nggak? Pernah nggak sih kamu seumur-umur bertanya ke diri sendiri, kenapa ya aku kok bisa jadi orang terlalu baik gini? Apa sih yang membuat kita kadang-kadang jadi orang terlalu baik? Tahu nggak penyebabnya apa? Karena diri kita, maaf, di masa lalu nggak ada satupun orang yang memahami bahwa kita ingin dihargai aja. Secara gamblangnya saya pengen bilang itu luka batin belum pulih. Nah sekarang saya balikin lagi, kamu pengen pulih, pengen sembuh, bener? Bener gak nih? Kalau bener, udah. Kamu lihat deskripsi paling atas, di situ ada solusinya untuk kamu, saya berikan kepada kamu, tinggal dipilih aja. Dan ini pentingnya dengerin, jangan beli dengan harga full. Loh kok tumben? Iya. Saya ingin kamu mendapatkan solusi dengan harga yang udah kena diskon supaya jadi berkah buat kamu dan saya. Gimana caranya? Ingat ya kode vouchernya, aku mau hoki. Aku mau hoki. Tanpa spasi, huruf kecil semua. Sok ya, silakan kamu check out dulu, nanti baru kita balik lagi. Ini penting banget soalnya dan ini materi berikutnya nyambung sama itu. Silakan. Sudah? Oke. Sekarang kenapa saya tadi ngasih tahu itu kepada kamu? Karena ini di bagian akhir, ini sangat ada kaitannya dengan itu semua yang kamu check out barusan. Kalau kamu check out. Tahu nggak apa? Betul sekali. Diri kamu harus tahu dulu. Kenapa diri kamu bisa ada luka batin? Dan gimana cara menyembuhkannya setelah kamu melakukan apa yang saya suruh di produk yang kamu tadi sudah check out dengan kupon Aku Mau Hoki tadi. Teman-teman dengerin baik-baik ya. Kamu itu tidak perlu ketemu banyak orang dulu untuk 1 minggu ini. Ingat pesan saya? Setelah kamu dengerin apa yang kamu check out tadi, yang kamu beli tadi dengan kupon Aku Mau Hoki tuh, kamu dengerin itu, tapi saran saya berikutnya, diri kamu jujur, tidak perlu ketemu banyak orang untuk 1 minggu ini dulu ya. Kenapa? Karena di saat kita belum pulih total, kita bakal jadi orang yang tidak punya pagar
untuk membatasi kehidupan kita bahwa perbuatan baik itu ada batasnya loh. Jadi takutnya kalau diri kamu belum pulih total, diri kamu tidak tahu gimana cara ngeremnya, betul? Kalau nggak tahu cara ngeremnya, peristiwa drama itu akan terulang lagi sama terus dalam hidup kamu. Sekarang saya mau tanya, bener nggak kisah hidup kamu kayaknya dramanya berulang terus ya? Salah terus berbuat baik sama orang, orangnya beda, tapi kisahnya sama, betul nggak? Loh kok Mas Aryan bisa nebak? Bukan nebak, ini ada landasan ilmiahnya. Itulah sebabnya saya bilang, kalau memang kamu orang yang terlalu baik, buruan deh kamu check out yang saya bilang tadi pakai kupon Aku Mau Hoki, dan udah seminggu jangan ketemu banyak orang dulu. Kamu sembuhin diri kamu dulu pakai itu, pilih salah satu, kemudian kamu dengerin ini lagi, dan baru deh. Kamu udah ngerasa plong, udah ngerasa lega, baru ketemu sama orang-orang baru. Ya, cara ini yang masuk akal dan mudah banget, bahkan murah banget ya, untuk bisa memulihkan kamu. Ya, jadi tolong tonton video ini berulang kali, dengerin apa yang saya bilang dari depan, dan ingat, pagar kehidupan itu adalah sahabat kamu yang memberikan resep kehidupan apa adanya. Dan kamu sadar, apa yang saya berikan itu selalu sederhana, tapi kok bener ya? Sekarang pilihan di tangan kamu. Lihat seberapa sayangnya diri kamu terhadap diri kamu sendiri, dan buktikan dengan apa? Dengan mau mempraktekkan apa yang saya jabarkan ini. Dan renungkan deh, bukankah apa yang saya katakan lagi-lagi ini benar? Selamat ya, ini istimewa loh. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Tempatmu menemukan terang.